Perkenalkan, nama saya Saiful Rahma dengan NIM 202501096. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Al-Utsmani Betien. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Herdianto SAG MAG yang berjudul Gerakan dan Kerjasama Internasional dalam Pencegahan Korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi bisa terjadi di aspek publik maupun swasta dan berdampak luas di seluruh kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh individu, akan tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ingin lebih lanjut pembahasannya? Yuk simak video berikut. 1. Pentingnya pencegahan korupsi dalam skala global. Korupsi bukanlah masalah yang terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu. Ini adalah tantangan global yang memerlukan perhatian dan aksi bersama dari semua negara. Pencegahan korupsi pada skala global penting karena alasan berikut, yaitu A. Meningkatkan stabilitas dan keamanan internasional dengan mengurangi korupsi. Negara-negara dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih stabil dan aman, yang mendukung perdamaian dan keamanan internasional. B. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil mengurangi korupsi seringkali menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, dengan investasi yang lebih besar dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. C. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Korupsi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, mengatasi korupsi menjadi bagian integral dari upaya global untuk mencapai sumber daya manusia yang lebih baik. Gerakan organisasi internasional. Beberapa gerakan organisasi internasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNations) pada Kongres PBB ke-10 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders di Vienna, Austria pada tahun 2000. Isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Kerusakan besar dalam suatu negara dapat terjadi karena tipe korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan. Bank Dunia World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara berkembang. World Bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. World Bank Institute misalnya, mengembangkan anti-corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi
Nasional untuk Memberantas Korupsi. 3. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Subengs PBB pada sekitar tahun 1970-an. OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. For masyarakat Uni Eropa, ada beberapa instrumen hukum untuk pencegahan korupsi, sebagaimana disepakati oleh masyarakat Uni Eropa di antaranya. Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of the European Communities. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun ke-1996, tahun 1997. The Council of Europe Program Again menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Peran pendidikan dalam pencegahan korupsi. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pencegahan korupsi dengan membentuk pola pikir dan nilai-nilai individu sejak dini. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk hal berikut. Yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman. Melalui pendidikan, individu dapat memahami apa itu korupsi, bagaimana korupsi terjadi, dan berdampaknya terhadap masyarakat. Yang nomor 2, meningkatkan etika dan integritas. Pendidikan anti korupsi membantu menambahkan nilai-nilai dan etika dan integritas yang merupakan fondasi penting dalam mencegah perilaku koruptif. Yang nomor 3, mempromosikan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan dapat memotivasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat luas. Salatnya sudah, Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.